Pas anak TK gue balik ke rumah, ada benda kuning jatuh gitu dari celananya. Kok nggak bilang sih ke ibu guru kalau mau ke toilet? Itu kan ibu guru yang boker. Ya kali gue percaya gitu aja. Besoknya, ada lagi noda kotor di celananya. Alasan konyol yang sama muncul lagi. Matanya kayak kelihatan takut banget sama gue. Masih aja dia ngotot bilang itu kerjaan ibu gurunya. Hari ketiga, pas gue keluarin lagi celana kotor itu, gue beneran emosi. Apa masih mau bilang ibu guru lagi? Anak gue nangis sesenggukan. Tapi dia tetap ngangguk mantap. Malam itu, tangan gue akhirnya mendarat di badannya. Mama, beneran ibu guru kok. Kenapa anak 5 tahun berani bohong padahal udah dipukul? Hati gue mulai nggak tenang. Siapa sih sebenarnya sosok guru ini? Kenapa sampai disebut boker di celana anak gue? Foto profilnya sih lagi pegang buket bunga, cantik gitu. Kelihatannya orangnya lembut dan pintar. Nggak mungkinlah dia ngelakuin hal kayak gitu. Gue tarik napas dalam-dalam. Terus gue chat dia. Lama banget baru dibalas pakai voice note. Oh, mamanya Bintang ya? Malam-malam gini ada apa ya? Soal Bintang yang boker di celana lagi. Saya juga sebenarnya mau ngobrol sama ibu. Ya lagian, anak kayak Bintang yang latar belakang keluarganya agak beda. Emang rawan punya masalah yang susah dijelasin. Besok paginya, gue antar Bintang ke TK. Sepanjang jalan dia diam 1000 bahasa. Mama, aku nggak mau sekolah. Perutku sakit. Bintang sayang, hari ini mama temenin masuk. Mama mau ngobrol sama ibu guru. Wih, Gibran ganteng banget hari ini. Kok rapi banget sih bajunya? Bintang datang. Mama Bintang, akhirnya sempat mampir ya. Emang saya mau ngomong sesuatu sih. Bu Fitri, saya mau ngobrol berdua aja. Waduh Mama Bintang, waktunya nggak pas nih. Abis nyambut anak-anak, saya harus langsung ngajar. Gimana kalau nanti pas jam tidur siang aja? Ini soal Bintang yang 3 hari berturut-turut boker di celana. Oke, karena ibu udah bahas. Saya jujur aja ya, Mama Bintang. Saya tahu ibu berjuang sendiri. Besarin anak itu nggak gampang. Anak broken home kan emang gitu. Biasanya sensitif, ansos. Bahkan perilakunya jadi kayak bayi lagi itu wajar. Tapi kalau boker di celana, terus fitnah bilang ibu guru yang lakuin. Itu sih masalah moral dan didikan. Ya ampun, kok anaknya gitu banget sih? Masa bohong bilang ibu guru boker di celananya dia? Nggak masuk akal banget. Anak kurang didikan ya gitu, nggak ada sopan santun. Besok-besok anak kita jangan deket-deket dia deh. Gue gemeteran saking marahnya. Bu Fitri, jaga ya mulutnya. Bintang itu nggak pernah bohong. Tadi dia bilang apa? Coba ulang. Dia bilang saya yang boker di celana dia? Halu banget, ibu percaya gituan? Saya ini guru bersertifikat profesional. Track record saya di pendidikan itu bagus banget. Nilai saya selalu oke. Anak ini cuma mau lepas tanggung jawab. Sampai tega bilang gurunya boker di celana dia. Nggak lucu tau, Bu. Bener tuh, Bu Fitri kan guru teladan. Mana mungkin lah ngelakuin hal jorok gitu. Emang dasar orang tuanya aja nggak becus didik anak. Udah miskin, banyak tingkah lagi. Heh, siapa yang lo bilang banyak tingkah? Coba ulangin lagi kata-kata lo tadi. Mama, aku takut. Kita pulang aja yuk. Gue nggak boleh ribut di sini. Bisa bikin Bintang trauma. Ya udah, oke. Udah ya Bapak Ibu, bubar-bubar. Jangan bikin anak-anak lain takut. Mama Bintang, kalau emang masih nggak terima, ayo ikut saya ke kantor. Oke, gue mau lihat lo mau main drama apa lagi. Sekarang nggak ada orang luar nih. Mau ngomong apa? Buruan. Gue mau cek CCTV sekolah. CCTV 3 hari belakangan ini. Yah, CCTV sekolah lagi rusak tuh dari kemarin. Mending ibu jangan nyari masalah dan buang-buang waktu deh. Anak bohong itu murni kesalahan orang tua. Saya ngerti kok jadi single parent itu capek. Nggak usah bawa-bawa status gue ya. Gue cuma mau lihat CCTV. Heh, dikasih hati malah minta jantung ya. Kalau keluarga ibu masih berani macam-macam, mending anak ibu keluar aja dari sekolah ini. Mama, ayo pergi. Aku nggak mau di sini lagi. Lo nggak mau kasih lihat CCTV-nya kan? Biar gue cari cara sendiri. Gue akhirnya dipaksa keluar dari area TK. Sedangkan Bintang tetap harus masuk ke kelas. Pas udah di kantor, pikiran gue nggak tenang seharian. Apa bener gue yang salah ya? Jam 3 sore, pas gue lagi meeting, HP gue getter terus. Ternyata telepon dari Bu Fitri. Jantung gue rasanya mau copot. Perasaan gue udah nggak enak banget. Halo, Bu Fitri. Mama Bintang, cepetan ke sekolah sekarang. Anak ibu bener-bener keterlaluan ya. Bukan cuma boker di celana lagi, tapi dia juga berani main tangan. Mukanya Gibran sampai robek dicakar dia. Apa? Gue kaget setengah mati. Enggak mungkin, Bintang nggak pernah mukul orang. Lihat aja sendiri nanti. Mamanya Gibran udah ngamuk-ngamuk di sini. Ibu harus tanggung jawab. Rambut Bintang berantakan banget pas gue lihat. Di mukanya juga ada bekas cakar yang kelihatan jelas. Bocah nggak ada aturan. Berani banget nyakar anak gue, kalau cacat lo sanggup bayar? Mama Bintang, lihat tuh kelakuan anak ibu.
Lagi belajar, tiba-tiba aja dia tantrum. Terus langsung nyerang nyakar mukanya Gibran. Saya sampai telat pisahinnya. Bintang, kenapa sayang? Coba bilang sama mama. Abis dia ngejekin aku. Dia bilang aku makan ik. Ya namanya anak-anak bercanda mah biasa kali. Masa harus sampai nyakar sih? Lagian, dia sendiri yang boker di celana, ya pantaslah diledekin. Tadi pas semua lagi main game, tiba-tiba dia boker gitu aja. Bikin seisi kelas baunya nggak karuan. Apa yang dibilang Gibran tadi emang? Ya emang ceplas-ceplos aja anaknya. Mamanya Bintang, gimana pun juga. Bintang duluan yang main tangan itu udah pasti salah. Ibu harus kasih pertanggungjawaban ke orang tuanya Gibran. Gue ngeliatin Bintang. Dia nunduk terus. Tangannya ngeremes celana kenceng banget. Kalau dia ngibul, nggak mungkin mukanya kayak gini. Sama persis pas dia mohon-mohon ke gue tadi pagi. Tiba-tiba ada firasat aneh muncul di otak gue. Gue tahan emosi, nggak mau meledak di situ. Di mata mereka, gue cuma ibu tunggal miskin yang mau lari dari tanggung jawab. Ngehalalin segala cara. Ma, Bintang itu anak bermasalah yang tukang ngibul. Gue nggak punya bukti. Maaf ya, biaya obatnya bakal gue ganti. Gue juga bakal suruh Bintang minta maaf bareng gue. Nah gitu dong. Kalau salah ya akuin. Hari ini bawa Bintang pulang dulu. Mamanya Gibran. Biar saya yang bantu ngomong ke dia. Kali ini gue nggak nanya-nanyain Bintang lagi. Dada gue rasanya sesek banget sama emosi. Pas nyampe rumah, gue bongkar laci nyari kamera aksi mini Bluetooth. Yang udah lama banget nggak kepake. Kamera itu, ukurannya cuma sejempol. Dulu belinya buat dokumentasi liburan doang. Gue jahit kamera itu di dalam tas Bintang. Mama, aku nggak mau sekolah. Aku takut sama Bu Fitri. Jangan takut, Mama bakal jagain kamu. Kali ini Mama janji bakal lindungin Bintang. Bintang datang. Hari ini jadi anak pintar ya. Jangan boker di celana lagi. Gue nggak nanggepin omongan dia. Gue cuma natap Bintang dalam-dalam. Terus balik kanan pergi. Jangan berantem lagi sama temen ya. Tapi gue nggak bener-bener pergi jauh. Kamera Bluetooth nyambung ke HP. Kedengeran suara TK. Yang berisik banget. Suara guru lagi ngajar. Suara anak-anak lagi main. Awalnya semua kelihatan normal-normal aja. Sampai jam tidur siang selesai. Kedengeran suara langkah kaki buru-buru. Terus, Bu Fitri, aku. Jantung gue rasanya mau copot pas denger itu. Duh, Gibran sayang. Jangan nangis ya, kap. Ikut ibu guru sini. Bintang, keluar kamu sebentar. Gue nahan napas. Dengar suara Bintang yang mulai gemeteran. Beberapa menit kemudian benar-benar bikin gue sesek. Pas Bintang balik lagi ke dalam kelas. Dia udah kedengeran sesenggukan. Anak gue selama ini hidup bareng iblis. Dan gue malah sempat-sempatnya nampar dia demi iblis itu. Dengar Bintang nangis pelan kayak gitu. Air mata gue tumpah nggak bisa ditahan lagi. Lo harus siap-siap ya. Bakal gue bikin nama lo sebusuk kotoran. Gue nggak langsung labrak ke dalam. Padahal rasanya pengen banget gue obrak-abrik itu sekolah. Pengen gue robek muka sok sucinya Fitri. Terus gue sumpel mulutnya pakai celana kotor itu. Tapi gue sadar, emosi sekarang nggak bakal nyelamatin Bintang. Nggak bakal bikin dia kapok juga. Dia paling bakal ngeles lagi bantuin ganti celana. Atau bilang Bintang sendiri yang ngotorin. Bahkan bisa laporin gue balik atas tuduhan bikin keributan. Mamanya Gibran itu, keluarga kaya yang punya kuasa. Pasti bakal pakai segala cara buat nutupin ini. Acara open day ya. Pas jam pulang sekolah, gue pura-pura tenang jemput Bintang kayak biasanya. Bintang keluar dituntun sama Fitri. Pasti celana kotor itu bikin dia nggak nyaman. Nyampe rumah, gue langsung tutup pintu. Mama jangan nangis. Aku nggak sakit kok. Malam itu gue bener-bener nggak bisa tidur. Gue cuma bisa ketawa sinis dalam hati. Gue dengerin semua rekaman dari kamera mini. Dan semua rekaman suara. Yang gue sembunyiin di bajunya. Saya juga udah siapin kado spesial buat gue duduk lemes di pojokan. Badan gue dingin semua. Tanda terima kasih karena selama ini. Gue lihat semuanya. Gue yang gigit bibir kuat-kuat. Gue lihat pas Gibran boker di celana. Bau amis darah mulai kerasa. Dia emang sengaja lapor omongan buat nyalahin orang lain. Jadi ini kenyataannya. Ini Bu Fitri. Dia lihat ketakutan di muka Bintang pas ditarisi banget. Ternyata. Gue lihat muka benisnya buang muka terus pergi gitu aja. Termasuk semua perlakuan kasarnya dia. Tiap adegan dan suaranya berasa kayak lagi ngehukum gue. Hal pertama yang gue lakuin. Mama Bintang, hari ini Bintang agak nakal ya. Gue lepasin celana menjijikan itu dari badan Bintang. Tapi gue paksa diri buat tonton terus berulang kali. Paha dalam Bintang udah merah-merah semua kena gesekan. Pas bangun tidur siang gak ketahan lagi tuh. Duh, Fitri. Gue potong tiap detailnya satu-satu. Malah ada yang sampai lecet. Nanti di rumah tolong diajarin bener-bener ya. Dia nahan tangis kuat-kuat. Gue kasih subtitle sama gue atur suaranya. Biar gak pecah lagi tangisnya. Makasih banyak ya, Bu Fitri. Mama, aku beneran gak boker di celana. Gue bakal bikin video ini ngebongkar busuknya mereka. Emang saya yang kurang pintar didik anak. Pas dia manggil mama, suaranya masih ada.
Tapi lama-lama suaranya makin hilang. Cuti kerja. Gue langsung peluk dia kenceng banget. Syukurlah kalau ibu ngerti. Bintang juga nggak gue bolehin masuk sekolah dulu. Air mata gue ngalir terus. Nggak berhenti-berhenti. Mama tahu sayang. Oh iya, Senin depan kan ada acara open day di sekolah. Gue bilangnya ke Fitri sih. Mama udah tahu semuanya. Lagi bawa Bintang ke psikolog anak. Maafin Mama ya, Bintang. Walaupun Bintang lagi sering bermasalah. Nah, emang harus gitu. Mama yang salah. Biar cepat sembuh. Kasihan anaknya kalau ditunda. Gue sama dia nangis bareng, nyesek banget rasanya. Ibu tetap datang aja ya. Bintang sempat bengong. Gue manfaatin waktu beberapa hari ini. Buat nyiapin rencana mateng-mateng. Gue sempat mampir ke mall elektronik. Beli speaker bluetooth yang kenceng banget. Emang bener-bener dikasih jalan sama Tuhan. Terus gue hubungin teman gue yang main di medsos. Siap, saya pasti datang tepat waktu kok. Gue ceritain garis besarnya aja. Nanya ke dia gimana caranya biar kalau live. Udah, sabar, banget ngadepin Bintang. Bisa langsung viral dan rame banget. Gila, kalau ini beneran sih bakal meledak parah. Tenang aja, ntar gue bantu sebar biar VIP. Gue bakal bikin satu internet tahu. Gue juga selidikin latar belakang si Gibran itu. Bapaknya emang juragan properti. Tapi denger-denger lagi pusing gara-gara usahanya seret. Karena lo suka banget mainan kotoran. Lagi butuh banget cari investor baru. Acara donasi sama open day sekolah ini. Sebenarnya cuma buat ajang pamer citra mereka doang. Maaf udah ngerepotin ibu terus. Kalau di momen ini skandalnya kebongkar. Gue yakin bapaknya Gibran bakal lebih pengen habisin Fitri dibanding gue. Minggu malam, Mama emang bego banget. Biar dia nggak makin minder, gue pakein Bintang dress baru yang gue beli. Bintang, besok kita ke sekolah buat main game ya. Game apa? Bintang kelihatan agak takut. Game lawan monster. Besok Mama bakal kalahin. Monster yang udah jahatin kamu. Nggak bakal ada lagi yang berani suruh kamu pakai celana kotor. Bintang hari ini di sekolah harus pintar ya. Dia mikir gue cuma lagi cari muka doang. Senin pagi, cuacanya cerah banget. Sekolah udah rame banget sama hiasan. Banyak mobil mewah parkir di mana-mana. Wartawan sama kamera. Udah menuhi gedung pertemuan. Fitri pakai baju merah yang mentereng banget. Gue sampai batin. Sekolah orang kaya emang beda levelnya. Pas dia lihat gue gandeng Bintang, matanya kayak jijik gitu ngeliat kita. Tapi karena lagi rame orang, dia terpaksa senyum palsu nyambut kita. Mamanya Bintang udah dateng. Duduknya di barisan belakang aja ya, jangan keluyuran. Ibu duduk di sana. Dia nunjuk pojokan yang paling ujung dan gak kelihatan. Gue cuma senyum sambil ngangguk. Oke, Bu Fitri. Ibu cantik banget hari ini. Tapi tolong, pakaikan baju yang rapi dikit anaknya. Duh, baru abis ya itu dia peluk gue erat banget. Dia langsung pamer muka bangga gitu. Hari ini saya dapat penghargaan guru teladan. Bakal pidato juga di depan. Gue lihat gayanya yang belagu banget itu. Terus gue ikut senyum aja. Seketika seisi ruangan langsung hening banget. Barisan depan diisi petinggi sekolah sama orang dinas. Ada juga orang tua yang berpengaruh kayak ortunya Gibran. Mamanya Gibran lagi asik ngobrol sama kepala sekolah. Acara kelulusan akhirnya dimulai. Para orang tua murid dan para tamu undangan, selamat pagi. Selamat datang di acara kelulusan ini. Pidato-pidato formal berjalan kayak biasanya. Selanjutnya, mari kita sambut perwakilan guru teladan. Akhirnya tiba giliran Fitri buat pidato. Yang saya hormati para pimpinan, serta Bapak Ibu wali murid, saya Fitri. Sudah 5 tahun saya mengabdi di sini. Bagi saya, tiap murid udah kayak anak kandung sendiri. Kasih sayang dan kesabaran adalah prinsip utama saya bekerja. Para orang tua di depan pada manggut-manggut. Bahkan ada yang sampai nangis. Gue yang di pojokan udah ngeremes remote control. Tangan gue keringet dingin semua. Gue tarik napas dalam. Terus gue pencet tombol merahnya. Ini kenapa? Sound sistemnya rusak ya? Nggak tahu. Tolong guru di belakang cek, kayaknya ada yang nggak beres. Enggak, Bu Fitri, aku nggak mau keluar. Cepat lepas celana lo, kasih ke Gibran. Matiin, cepat matiin. Siapa yang pasang rekaman ini? Ini fitnah ya? Sengaja banget mau jatuhin saya, kurang ajar banget sih. Dasar anak nggak ada bapak. Gibran mau pakai celana lo tuh harusnya lo bangga. Buruan ganti. Ih, bau banget. Gue nggak mau pakai celana bau. Pakein pokoknya. Atau lo mau gue kunci di gudang? Lapor ke nyokap lo juga nggak bakal guna. Paling lo malah dipukulin. Lo tuh sama kayak celana kotor ini. Cuma pantas jadi tempat privasi, lepasin gue. Lo lagi ngapain? Ini melanggar hukum ya? Siapa sebenarnya di sini yang moralnya paling rusak? Bapak Ibu lihat sendiri kan? Ini yang kalian sebut guru teladan? Lo berani mukul gue? Ini yang dia bilang nganggap murid kayak anak sendiri? Lo tahu nggak? Gue ini siapa? Anak gue baru umur 5 tahun. Berhari-hari berturut-turut. Dia pulang ke rumah, pakai celana yang isinya kotoran anak lain. Gue sampai mukul dia. Maki dia tukang bohong. Gue paksa dia ngaku kalau dia yang boker di celana. Karena apa? Karena gue percaya sama guru. Gue percaya sama sekolah ini.
Gue pikir nggak mungkin ada orang sejahat itu di dunia ini. Tapi kenyataannya, Fitri, jawab gue. Bukan gitu, ini editan AI. Dia sengaja mau jebak dan jatuhin saya. Bapak ibu tolong lihat baik-baik. Ini tempat kalian bayar uang sekolah jutaan rupiah. Buat nitipin anak kalian. Hari ini anak gue yang dipaksa pakai celana kotor. Besok-besok, bisa jadi anak kalian yang disiksa? Dasar lo ya perempuan sialan. Berani-beraninya lo videoin anak gue. Matiin, buruan matiin. Siapa yang suruh lo tayangin ini? Privasi anak gue udah lo bongkar semua. Dasar lo miskin. Berani banget lo sentuh gue. Hukum mati aja sekalian. Gue nggak peduli lo siapa. Lo bilang anak lo boker di celana itu privasi? Terus gimana sama anak gue? Dia dipaksa pakai celana bekas kotoran anak lo. Emang anak gue nggak punya privasi juga? Apa karena anak lo kayak jadi berharga? Terus anak gue cuma lo anggap tempat sampah? Fitri emang yang ngelakuin. Tapi lo itu biang keroknya. Siapapun yang berani jahatin anak gue, nggak bakal gue lepasin, siapapun orangnya. Polisi, gue bakal lapor polisi biar lo ditangkap. Kita emang cuma hidup berdua. Mama Bintang, sabar dulu, kita omongin baik-baik ya. Matiin dulu videonya. Nggak enak dilihat orang, minggir lo. Sekarang aja lo baru takut nama baik rusak, lo berani sumpah kalau lo nggak tahu apa-apa soal ini? Hari ini nggak bakal selesai gitu aja. Harap tenang semuanya, kami dapat laporan warga. Mohon kerjasamanya buat penyelidikan. Pak polisi, saya difitnah. Dia edit video itu buat jebak saya. Pak, dia juga udah mukul saya. Tolong tangkap dia sekarang. Saya punya rekaman asli yang utuh di sini. Semua bukti udah saya backup. Saya siap kooperatif. Enggak, bukan saya. Saya ini guru teladan. TK ini akhirnya resmi ditutup. Semua pengurus yang terlibat kena sanksi. Fitri abis dilaporin sama banyak wali murid. Dasar nggak guna, bisanya cuma bikin masalah. Muka gue mau taruh di mana gara-gara lo? Keadilan yang tertunda. Akhirnya datang juga. Mama, monsternya udah pergi. Iya sayang, udah kalah. Mulai sekarang nggak bakal ada monster lagi. Udah hampir setengah bulan lewat sejak kejadian itu. Beban di hati gue akhirnya berasa hilang. Mama, tadi bu guru puji gambarku bagus. Wah pintar, nanti malam mama bikinin kue stroberi ya. Mulai sekarang, gue bakal selalu jagain dia. Bakal gue pasang badan buat halangin semua niat jahat. Malam itu, gue nulis curhatan panjang di sosmed. Gue ceritain sedetail mungkin semua yang udah terjadi. Netizen langsung pada heboh dan emosi. Masa lalu Fitri dikuliti abis-abisan sama mereka. Terus tiba-tiba ada nomor asing telepon gue. Bisa ketemu di kafe bawah bentar? Kita omongin soal uang damai. Silakan duduk. Ini ada 2 miliar. Ambil duitnya, hapus postingan lo, terus bikin video klarifikasi. Bilang aja semuanya cuma salah paham. Bilang kalau lo cuma pansos dan itu semua editan. Jadi menurut Pak Bos, harga diri anak gue cuma seharga 2 miliar? Balinda, tolong ya tahu diri dikit. 2 miliar itu udah banyak banget. Anak lo kan masih punya masa depan, mau sekolah. Nanti mau nikah juga. Lo pasti nggak mau kan? Dia selamanya dicap anak yang boker di celana? Lagian kalau lo nggak mau kerja sama, gue punya 1000 cara. Buat bikin lo nggak betah tinggal di kota ini. Percaya nggak? Besok lo bakal langsung dipecat. Pemilik kontrakan bakal usir lo. Nggak bakal ada sekolah yang mau nerima anak lo. Orang pintar harusnya dikasih hati malah minta jantung. Lo nantangin gue ancurin lo sekarang. Pak Bos, barusan netizen seluruh Indonesia dengar semua omongan lo. Lihat nih semuanya. Ini wajah asli pemilik Wangsa Group. Mau beli harga diri kita cuma pakai duit 2 miliar. Gagal nyuap langsung main ancam. Mau bikin hidup kita hancur katanya. Room live gue langsung meledak. Komentar maki-maki penuh sesak di layar. Lo jebak gue, matiin. Matiin sekarang. Pak Bos, zaman udah berubah. Jangan pikir duit lo bisa nutupin langit. Anak lo tukang bully di sekolah. Bini lo tukang ngamuk dan main tangan. Dan lo tukang ancam di belakang. Keluarga lo bener-bener busuk sampai ke akar-akarnya. Ada laporan soal dugaan pengancaman, penyuapan, sama penipuan bisnis. Ikut kami ke kantor sekarang. Lo hancurin karir gue. Lo hancurin keluarga Wangsa. Bukan gue yang hancurin lo. Tapi kelakuan kalian sendiri. Terus buat Fitri. Dia bakal diproses secara hukum. Mama Bintang, Mbak Linda. Tolong cabut laporannya, saya mohon. Saya hilaf, saya janji gak bakal ngulangin lagi. Saya belum nikah. Saya gak mau masuk penjara. Masa depan saya bakal hancur. Ini semua gara-gara mamanya Gibran. Apa lo dengerin dia? Fitri, lo pikir kelakuan lo itu gak mau masuk penjara? Bapaknya Gibran kayaknya bakal lama di sel.
Pak Anton ya? Keluarga Wangsa dinyatakan bangkrut total. Bintang akhirnya bisa senyum ceria lagi. Dia yang paksa saya. Katanya kalau saya jagain Gibran bener-bener, nggak bakal ada lagi yang berani maksa kamu. Bakal dicomblangin sama cowok tajir. Mama, aku mau es krim. Dipaksa. Boleh, yuk mama. Pas lo maksa Bintang ganti celana dulu. Dia nangis-nangis nggak mau pakai celana kotor itu. Enggak kan, lo malah nampar dia. Lo katain dia anak haram. Masih pantas disebut manusia? Iya sayang, pelangi emang muncul abis badai lewat. Penjara itu tempat yang paling cocok buat orang kayak lo.